Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Septiana Putri dengan NIM 243141137 kelas 3D PGMI. Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran mendalam. Indonesia telah cukup berhasil meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah, akan tetapi masih harus menyelesaikan persoalan terkait kualitasnya. Dalam data yang saya tunjukkan yaitu data PISA atau Program for International Student Assessment tahun 2022 menunjukkan literasi di Indonesia masih di bawah rata-rata peserta didik internasional. Skor literasi matematika di Indonesia sebesar 366, skor literasi sains sebesar 383, dan skor membaca sebesar 359. Hal ini belum sesuai dengan harapan dikarenakan terdapat kesenjangan efektivitas pembelajaran antar sekolah dan antar daerah di Indonesia. Proses pembelajaran yang masih menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran tradisional seperti ceramah satu arah dan hafalan, ketidaksiapan peserta didik untuk belajar, serta cepatnya perkembangan teknologi menjadi faktor kesenjangan tersebut terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya pemberlakuan kurikulum merdeka, pelaksanaan berbagai pelatihan kompetensi guru dan kepala sekolah, serta berbagai perubahan lainnya. Akan tetapi belum cukup untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Di sisi lain, pendidikan dasar dan menengah di Indonesia harus secara cepat dan tepat menyiapkan generasi muda yang kompeten untuk menyongsong masa depan, sehingga diperlukan upaya yang lebih kuat dan kreatif untuk mempercepat dampak pendidikan melalui berbagai pendekatan pendidikan. Salah satunya adalah pendekatan deep learning atau disebut juga pembelajaran mendalam atau PM. Pembelajaran mendalam menekankan pembelajaran yang mendalam, kontekstual, dan bermakna sehingga mendorong kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan penyelesaian masalah. Pembelajaran mendalam memiliki 3 prinsip, yaitu yang pertama, berkesadaran atau mindful, yang kedua, bermakna atau meaningful, dan yang ketiga yaitu menggembirakan atau joyful. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi penerapan pembelajaran mendalam atau PM dalam pendidikan di Indonesia, diperlukan naskah akademik sebagai acuan pembuatan kebijakan dan keputusan. Dengan tujuan penyusunan naskah akademik pembelajaran mendalam atau PM sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan landasan bagi pengambilan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait penerapan pembelajaran mendalam atau PM di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu menyediakan acuan bagi pengembangan program dan kegiatan untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan sumber daya serta infrastruktur yang diperlukan dalam penerapan pembelajaran mendalam atau PM. Lalu yang ketiga yaitu mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi pembelajaran mendalam atau PM yang meliputi kerangka waktu dan distribusi
tugas fungsi unit utama di lingkungan Kemendikbudrismen. Lalu yang berikutnya yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup naskah akademik tentang konsep dan implementasi pendekatan mendalam atau PM sebagai berikut, yaitu yang pertama, konsep akademik pembelajaran mendalam atau PM dengan prinsip pembelajaran berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Lalu yang kedua, faktor pendukung yang perlu dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran mendalam atau PM dalam sistem pendidikan Indonesia pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, terutama pada aspek infrastruktur, sumber daya manusia, dan kebijakan. Sekian pemaparan dari saya mengenai latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pembelajaran mendalam atau PM. Mohon maaf apabila dalam pemaparan saya terdapat kekurangan, kesalahan kata, maupun perbuatan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.